Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat yang dirahmati Allah? Sebelum menyimak kisahnya, saya sarankan untuk menuliskan sholawat untuk Nabi di kolom komentar. Di tengah kota yang dipenuhi kekacauan, seorang tentara berani melawan ketidakadilan yang sudah terlalu lama dibiarkan. Dengan satu tindakan kecil, ia memicu gelombang perubahan yang tak terelakkan. Polisi yang seharusnya melindungi, malah melanggar. Ketika ketegangan membuncah, dan satu tindakan kecil mengarah pada ledakan besar. Satu tendangan, dan seluruh kota menyaksikan. Semua terdiam, tidak tahu apa yang terjadi selanjutnya. Memaksa kita semua bertanya, berapa lama lagi kita akan diam? Mari kita simak kisahnya. Langit pagi di ibu kota masih diselimuti oleh kabut tipis yang menambah kesan suram pada suasana. Dimas Arianto, seorang letnan 1 infanteri, baru saja keluar dari gerbang bandara setelah menjalani 6 bulan pelatihan intensif di pedalaman. Udara ibu kota yang pengap langsung menyergapnya. Ia menarik napas dalam-dalam, mencoba menyesuaikan diri dengan lingkungan baru yang begitu kontras dengan tempat yang baru saja ditinggalkannya. Tidak lama kemudian, sebuah mobil dinas berplat militer berhenti tepat di depannya. Seorang prajurit yang berdiri di samping mobil menatapnya dengan hormat. "Selamat datang kembali, Letnan," sapa prajurit tersebut dengan nada sopan, sambil memberikan hormat yang tulus. Mobil itu mulai melaju, meninggalkan area bandara yang begitu sibuk dan penuh dengan kebisingan. Dimas menatap keluar jendela, memperhatikan kekacauan yang terjadi di jalanan. Jalanan ibu kota tampak semrawut, penuh sesak dengan kendaraan yang bergerak lambat. Di trotoar, pejalan kaki berjalan tergesa-gesa, menghindari pengendara motor yang berusaha menembus jalur pejalan kaki. Di perempatan, beberapa pengendara kendaraan memacu motor mereka dengan berani meskipun lampu merah menyala. Semua itu mencerminkan betapa kacau dan tak teraturnya keadaan di ibu kota. Dimas menghela napas dalam-dalam. "Sabar, Letnan. Jakarta memang seperti ini," kata sopir yang menyadari tatapan Dimas yang penuh kekesalan. Dimas hanya mengangguk, namun pikirannya sedang melayang jauh. Ia tahu, kota ini adalah tempat di mana hukum sering dilanggar tanpa rasa takut. Begitu banyak masalah yang ada di depan mata, namun semuanya tampak seolah-olah tidak ada yang berani untuk mengubahnya. Namun, Dimas tahu bahwa ia harus menyesuaikan diri. Kota ini adalah tempat di mana ia harus kembali berdiri teguh dan menjalankan tugasnya sebagai seorang prajurit. Di tengah kemacetan ini, Dimas melihat seorang polisi lalu lintas berdiri santai di bawah sebuah pohon rindang yang memberikan sedikit keteduhan di tengah panasnya udara ibu kota. Polisi tersebut tampak tidak terganggu oleh keributan di sekelilingnya. Ia hanya memperhatikan tanpa berusaha mengatur arus lalu lintas yang semakin kacau. Dengan kacamata hitam bertengger di hidungnya dan tangan sibuk menggenggam ponsel, polisi itu seolah mengabaikan tugasnya. Dimas memperhatikan lebih seksama. Polisi itu ternyata bukan sekadar malas atau kelelahan. Sepertinya ia memang sengaja membiarkan kemacetan terus berlanjut. Dimas merasakan gelombang amarah yang perlahan tumbuh di dalam dirinya. Sejak kapan seorang petugas kepolisian memilih untuk berdiri diam di tengah kekacauan seperti ini? Beberapa kendaraan tampak berhenti mendekat, dan Dimas melihat bagaimana Surya dengan cepat menerima sesuatu dari pengendara. Uang yang diselipkan langsung ke dalam sakunya, tanpa rasa malu sedikit pun. Dimas merasakan rahangnya mengeras. Jadi begini caranya mereka bekerja di sini, pikirnya. Rasa kesal mulai meluap. Surya tampak memilih-milih kendaraan mana yang boleh melaju lebih dulu, bukan berdasarkan aturan lalu lintas. "Biasa Pak, sudah sering di sini," ujar sopir dengan nada pasrah, seakan-akan menerima kenyataan bahwa ini adalah bagian dari rutinitas sehari-hari di kota besar ini. Namun bagi Dimas, ini tidak bisa dibiarkan begitu saja. Tugasnya sebagai seorang prajurit tidak hanya terbatas pada medan perang, melainkan juga pada menjaga keadilan dan menegakkan hukum dimanapun ia berada. Dimas tidak bisa menahan rasa frustrasinya lebih lama. Dengan langkah mantap, ia membuka pintu mobil dan keluar tanpa berkata sepatah kata pun. Dimas menatapnya dengan penuh amarah, namun ia berusaha untuk tetap tenang. Surya, yang tidak menyadari kedatangan Dimas, melanjutkan aktivitasnya seperti biasa. Namun, begitu ia mendengar langkah kaki yang semakin mendekat, ia menoleh dan terkejut ketika melihat sosok Dimas yang berdiri tepat di hadapannya. Dimas tidak langsung berbicara. Ia hanya berdiri diam di sana, menatap Surya dengan tajam. Suasana seketika menjadi hening. Semua orang di sekitar mereka kini memfokuskan perhatian pada pertengkaran yang akan terjadi. Surya, yang mulai merasa terancam, berusaha menyembunyikan rasa cemasnya dengan senyum sinis.
"Ada yang bisa saya bantu, Pak Tentara?" tanyanya dengan nada malas, mencoba terlihat santai meskipun di dalam hatinya ia mulai merasa tegang. Dimas tidak terpengaruh oleh nada malas Surya. "Sejak kapan polisi bertugas sebagai kasir jalanan?" tanyanya dengan nada dingin, tatapan matanya tajam menembus mata Surya. Surya mengangkat alis, mencoba untuk tetap tenang. "Maksudnya apa nih? Jangan pura-pura bodoh," katanya dengan nada meremehkan, berusaha untuk mengalihkan perhatian. Dimas tidak gentar. Ia mendekat sedikit dan mencondongkan tubuhnya. "Saya lihat sendiri apa yang baru saja Anda lakukan. Semua orang di sini juga melihatnya. Anda menerima uang suap dari pengendara, Surya." "Itu salah," katanya dengan tegas, namun suara Dimas tetap tenang dan penuh keyakinan. Setelah tendangan yang menghancurkan motor dinas Bribtu Surya, suasana di sekitar perempatan itu semakin tegang. Kerumunan yang awalnya hanya diam menyaksikan kini mulai berteriak. Beberapa orang mulai bersorak, mendukung tindakan Dimas. Namun, banyak pula yang merasa cemas, tidak tahu bagaimana situasi ini akan berkembang. Tindakannya yang begitu berani dan penuh tantangan terhadap seorang aparat kepolisian jelas telah memicu gelombang reaksi yang tidak bisa lagi dihentikan. Surya, yang kini terkejut dan marah besar, berdiri terpaku sejenak. Wajahnya memerah padam, mencerminkan campuran antara kemarahan dan kebingungan. Tak menyangka ada seseorang yang berani melawan dirinya di depan umum, apalagi seorang tentara. Namun, tidak ada waktu untuk merenung, karena di sekelilingnya, perhatian semakin banyak terfokus padanya. Surya tidak bisa membiarkan dirinya dipermalukan lebih jauh. Wajahnya yang semula cerah dengan sikap cuek berubah menjadi gelap. Merasakan amarah yang membara. "Kamu sudah gila, tentara? Ini wilayah gue. Lo gak punya hak buat ngatur-ngatur gue," teriaknya. Suara Surya bergetar karena kemarahan yang sangat besar. Dimas menatapnya dengan tatapan tajam, tanpa sedikit pun menunjukkan tanda-tanda mundur. "Wilayahmu? Jalan raya ini milik rakyat, Surya. Tugasmu adalah menegakkan aturan, bukan menjualnya," jawab Dimas dengan tenang, namun kata-katanya terasa seperti tamparan keras di wajah Surya. Kerumunan semakin besar, dan suasana semakin memanas. Beberapa sopir angkot dan pengendara ojek daring yang mendengar percakapan ini mulai berbisik, menyatakan dukungannya pada Dimas. Tetapi tidak ada seorang pun yang berani bersuara sebelumnya. Surya, yang semakin gusar, menyadari bahwa posisinya semakin sulit. Reaksi dari kerumunan yang menyaksikan kejadian itu jelas tidak berpihak padanya. Ia berusaha untuk mengalihkan perhatian, berusaha mengembalikan kendali atas situasi yang telah lepas dari tangannya. Dengan gerakan cepat, ia menarik peluit di lehernya dan meniupnya keras-keras. "Semua bubar, kembali ke kendaraan kalian. Jangan bikin macet," teriaknya, mencoba menginstruksikan orang-orang untuk kembali ke tempat mereka semula, berharap dengan itu, suasana bisa kembali tenang. Namun, tidak ada yang bergerak. Semua mata masih tertuju pada Dimas dan Surya. Dengan langkah cepat, ia mengeluarkan perintah untuk memanggil rekan-rekannya. 3 polisi lalu lintas datang menghampiri mereka. Namun, ekspresi wajah mereka tampak ragu-ragu. Mereka tahu siapa Dimas, seorang perwira militer yang tidak bisa dipandang sebelah mata. Keberanian Dimas untuk menantang Surya dan tindakan yang dilakukan sebelumnya jelas membuat mereka ragu. Bahkan mereka tahu bahwa perintah Surya untuk menangkap Dimas tidak akan mudah dilaksanakan. "Kenapa kalian diam saja?" teriak Surya, suaranya penuh dengan frustrasi. "Bawa dia ke kantor sekarang." Namun, ketiga polisi yang datang tidak bergerak. Mereka hanya berdiri diam, saling berpandangan, dan Dimas bisa melihat dengan jelas bahwa mereka tidak ingin terlibat lebih jauh dalam masalah ini. "Bahkan rekan-rekanmu pun enggan mengikuti perintahmu, Surya," katanya dengan suara dingin, penuh keyakinan. "Kalian semua tahu bahwa apa yang kalian lakukan salah, dan kalian tidak berani menghadapinya." Keheningan sejenak melanda. Semua orang di sekitar mereka seolah menahan napas, menunggu apa yang akan terjadi selanjutnya. Surya mulai cemas. Ia menyadari bahwa dirinya kini berada di ujung tanduk. Namun, ia masih berusaha untuk mempertahankan kewibawaannya. "Kalian semua akan menyesal. Ini belum selesai," teriak Surya, suaranya penuh ancaman. Dimas tetap tenang. "Yang akan menyesal bukan saya, Surya. Yang akan menyesal adalah orang-orang seperti kamu, yang terus membiarkan ketidakadilan ini berlanjut." Dimas menatap mata Surya dengan tajam. Ia tahu bahwa tindakannya mungkin akan berujung pada konsekuensi yang tidak ringan, tetapi baginya, ini adalah harga yang harus dibayar demi keadilan. Suasana semakin tegang. Kerumunan di sekitar perempatan itu semakin ramai, dengan beberapa orang mulai bersorak mendukung Dimas.
Namun, ketegangan yang terjadi bukan hanya dirasakan oleh orang-orang yang menyaksikan di sana, tetapi juga oleh pihak-pihak yang lebih besar di luar sana, yang mungkin sudah mulai memperhatikan peristiwa ini. Tak lama kemudian, sebuah laporan singkat masuk ke ponsel Dimas. Berita mengenai insiden ini sudah menyebar cepat melalui media sosial. Video yang merekam insiden itu mulai tersebar luas di berbagai platform media sosial. Dalam hitungan menit, klip berdurasi 45 detik yang menunjukkan Dimas menendang motor dinas Bribtu Surya dengan suara yang memekakkan telinga dan motor yang jatuh menghantam trotoar telah menjadi viral. Kejadian itu seolah menyulut api yang tersembunyi dalam kota yang tampaknya tidak pernah tidur ini. Dalam waktu singkat, video viral tentang konfrontasi antara Letnan Dimas Arianto dan Bribtu Surya Adiputra tersebar ke seluruh media sosial, mengundang perhatian publik dari berbagai lapisan masyarakat. Potongan video yang memperlihatkan Dimas menendang motor dinas Surya hingga hancur itu menjadi simbol perlawanan terhadap ketidakadilan yang sudah lama merajalela di jalanan ibu kota. Meskipun begitu, reaksi publik terhadap insiden ini terpecah dua, menambah kompleksitas situasi yang sedang berkembang. Di satu sisi, ada banyak orang yang mendukung tindakan Dimas. Mereka melihatnya sebagai sosok pahlawan yang berani menghadapi korupsi yang sudah begitu mengakar di tubuh aparat kepolisian. Tagar "Tentara versus Polisi" dan "Kebenaran Bersama" mulai trending di Twitter dan Instagram, dipenuhi oleh komentar-komentar dari netizen yang menganggap tindakan Dimas sebagai bentuk perlawanan terhadap pungutan liar yang sudah berlangsung bertahun-tahun. Bagi mereka, Dimas adalah simbol keberanian untuk melawan ketidakadilan yang biasa terjadi tanpa ada yang berani mengungkapkannya. Banyak orang merasa bahwa apa yang dilakukan Surya adalah hal yang biasa, bahkan dianggap sebagai bentuk ketidakberdayaan dari pihak yang berwenang. Namun, ada pula kritik yang datang dari beberapa kalangan, termasuk dari beberapa pihak di dalam militer dan kepolisian sendiri. Beberapa kritikus melihat tindakan Dimas sebagai reaksi berlebihan yang dapat memperburuk hubungan antara dua institusi besar tersebut. Mereka menganggap bahwa meskipun korupsi harus diberantas, cara yang digunakan oleh Dimas untuk menghadapinya dapat menimbulkan dampak negatif yang lebih besar. Tak hanya itu, insiden ini juga memicu ketegangan yang lebih dalam di antara pihak-pihak yang memiliki kewenangan dalam penegakan hukum. Di luar sana, protes yang dilakukan oleh sebagian masyarakat mulai mendapatkan sorotan tajam, menuntut agar pihak berwenang segera menindaklanjuti masalah pungutan liar yang telah berlangsung lama. Pihak-pihak yang terlibat dalam kejadian ini kini tak hanya berhadapan dengan reaksi masyarakat biasa, tetapi juga dengan tekanan dari media yang terus menggali lebih dalam. Beberapa stasiun berita telah menyiarkan berbagai potongan video yang memperlihatkan bagaimana Surya mencoba membela dirinya dan mengalihkan perhatian dari kerumunan yang semakin tidak terkendali. Berita tersebut langsung menjadi sorotan utama di televisi, dan kisah ini pun menjadi perbincangan hangat di seluruh Indonesia. Namun, Dimas tidak bisa terlarut dalam kekaguman publik. Ia tahu bahwa ia sedang berada dalam posisi yang sangat sulit. Bahkan, beberapa pihak di dalam militer mulai memperhatikan tindakan yang ia ambil. Di markas besar militer, beberapa perwira atasannya memanggil Dimas untuk melakukan pembicaraan darurat mengenai peristiwa yang baru saja terjadi. Kolonel Rendra, salah seorang perwira senior yang mengawasi Dimas, tampak lebih serius dari biasanya. "Dimas," kata Kolonel Rendra dengan suara rendah, "kamu sudah membuat keputusan besar, dan tindakanmu tentunya memicu banyak reaksi. Ini bukan hanya soal kamu dan Surya, ini tentang seluruh institusi. Apa yang kamu lakukan, meskipun mungkin benar di mata banyak orang, bisa memicu ketegangan besar antara militer dan kepolisian. Kita harus menjaga hubungan yang telah lama terjalin dengan baik. Mungkin kita bisa menemukan cara lain untuk menangani masalah ini." Dimas menatap Kolonel Rendra dengan penuh perhatian. Ia tahu bahwa pertemuan ini bukan sekadar tentang memberikan penjelasan tentang tindakannya. Ini lebih tentang menjaga citra kedua institusi di mata publik. Dimas, yang selama ini hidup dengan kedisiplinan militer, merasakan adanya ketegangan yang semakin besar antara dirinya dan institusi yang seharusnya menjadi tempat ia bernaung. Namun, di dalam hatinya, Dimas tahu bahwa ia tidak akan mundur dari keputusan yang sudah ia buat. Baginya, ini lebih dari sekadar soal hubungan antara militer dan kepolisian. Ini soal kebenaran yang harus diungkapkan, dan keadilan yang harus ditegakkan. Kolonel Rendra menatap Dimas dengan tajam, seolah-olah mencoba mencari tahu apa yang ada di balik mata letnan tersebut. "Kamu tahu apa yang kamu hadapi, kan?" tanya Kolonel dengan nada berat. "Ada banyak orang di luar sana yang melihatmu sebagai pahlawan. Tapi ada juga banyak orang yang merasa bahwa tindakanmu bisa merusak hubungan yang sudah terjalin dengan kepolisian.
Ini adalah ujian bagi kita semua. Dimas menundukkan kepala sejenak, kemudian mengangkatnya dengan tegas. Saya hanya melakukan apa yang benar, Kolonel. Jika saya salah, saya siap menerima konsekuensinya. Tapi pertanyaan saya adalah, apakah Anda akan melakukan hal yang sama terhadap Surya? Apakah Anda akan menangani masalah pungutan liar yang sudah lama terjadi, bukan hanya soal siapa yang benar dan siapa yang salah di perempatan itu? Kolonel Rendra terdiam, tidak bisa langsung memberikan jawaban. Situasi ini semakin memanas, dan Dimas tahu bahwa ia akan menghadapi lebih banyak tantangan ke depannya. Namun, ia juga merasa bahwa ini adalah waktu yang tepat untuk menegakkan prinsip-prinsip yang selama ini ia pegang teguh. Sementara itu, di markas kepolisian, Surya yang sebelumnya tidak mengira bahwa insiden itu akan menjadi sebesar ini, kini merasakan dampaknya. Ia merasa terpojok dan cemas, terutama setelah video viral yang memperlihatkan dirinya menerima uang dari pengendara di jalanan. Hal itu telah memicu protes di kalangan masyarakat dan membuat citra kepolisian terancam. Bahkan, tidak hanya masyarakat umum yang mengkritik, beberapa pihak di kepolisian juga mulai mempertanyakan integritasnya. Surya tahu bahwa dirinya tidak bisa lagi mengandalkan pelindungannya di kepolisian. Sebuah pesan singkat masuk ke ponselnya. Itu adalah pesan dari Kompol Prasetya, salah seorang pejabat tinggi di kepolisian yang memiliki banyak koneksi. Dalam pesan tersebut, Surya diberi peringatan bahwa dirinya harus segera mengambil langkah cepat untuk menyelamatkan diri. Surya, bunyi pesan itu, kau sudah membuat kekacauan besar. Jika kau ingin selamat, ada dua pilihan. 1. Kau diam dan biarkan mereka menangkapmu. 2. Kau membuat Dimas jatuh dan kita selesaikan masalah ini. Surya membaca pesan itu dengan gelisah. Ia tahu bahwa pilihan kedua akan melibatkan lebih banyak risiko, tetapi ia merasa tidak punya pilihan lain. Dalam kebingungannya, ia segera menghubungi Kompol Prasetya, berharap bisa menemukan jalan keluar dari masalah yang semakin membesar ini. Di tengah kebingungannya, Nadia Kusuma, seorang jurnalis investigasi yang tengah mengikuti kasus ini, tiba-tiba mendapat bocoran informasi yang sangat penting. Rekaman transaksi mencurigakan antara Surya dan sejumlah pejabat kepolisian mulai terungkap. Ini bukan hanya soal pungutan liar, melainkan sebuah jaringan korupsi yang lebih besar. Nadia tahu bahwa ini adalah momen yang bisa mengubah segalanya. Ia segera menghubungi redaktur seniornya. Kita harus rilis ini sekarang, kata Nadia, tegas. Ini bisa meruntuhkan seluruh jaringan mereka. Namun, ketika ia hendak memulai penyelidikan lebih dalam, sebuah telepon masuk. Nadia merapatkan bibirnya dan mendengar suara di ujung telepon. Ada yang sedang menjebak Dimas, kata suara itu, penuh kegelisahan. Nadia segera mengerti bahwa kini, Dimas bukan hanya berhadapan dengan Surya, tetapi juga dengan sebuah konspirasi yang jauh lebih besar dan lebih berbahaya dari yang ia bayangkan. Kehidupan Dimas semakin sulit setelah peristiwa yang mengguncang ibu kota itu. Meskipun mendapatkan dukungan dari berbagai lapisan masyarakat, ia tahu bahwa jalan yang dihadapinya tak akan semudah yang dibayangkan. Tekanan terus datang dari berbagai pihak, militer, kepolisian, dan publik yang menuntut keadilan. Bahkan, keluarga dan sahabat terdekatnya mulai merasakan dampak dari keputusan besar yang ia ambil. Semua orang kini memperhatikan langkah Dimas, dan dunia maya terus memperbincangkan setiap tindakan dan perkataannya. Namun, Dimas tidak mundur. Bagi seorang prajurit, menjaga prinsip dan kehormatan jauh lebih penting daripada ketenaran atau penerimaan publik. Meski berada di bawah tekanan yang sangat besar, ia tetap teguh pada pendiriannya untuk mengungkapkan kebenaran, meskipun itu berarti berhadapan dengan kekuatan besar yang berusaha menutupinya. Baginya, ini adalah momen untuk menunjukkan bahwa ketidakadilan tidak bisa dibiarkan terus berlanjut. Di markas besar militer, suasana semakin tegang. Dimas duduk di ruang interogasi, di hadapannya seorang perwira polisi berpangkat komisaris yang tampak mengawasi dengan penuh perhatian. Anda sadar bahwa tindakan Anda bisa dianggap sebagai pelanggaran hukum, Dimas? Tanya komisaris itu dengan nada yang agak tajam, menilai apakah tindakan Dimas benar-benar pantas diambil atau tidak. Dimas, dengan sikap yang tenang dan penuh keyakinan, menjawab, saya hanya menegakkan keadilan, Pak. Jika saya salah, saya siap menerima konsekuensinya. Tapi saya ingin tahu, apakah Anda akan melakukan hal yang sama terhadap Bribtu Surya? Suara Dimas tetap tegas, tetapi ada perasaan berat yang terselip di dalam kata-katanya. Ia tahu bahwa tindakan Surya sudah terang-terangan merusak hukum dan mencoreng wajah kepolisian. Tetapi Surya, meskipun sudah jelas bersalah, tidak ada tanda-tanda akan mendapat hukuman. Komisaris itu terdiam sejenak, ragu untuk memberi jawaban.
Namun, dalam diam itu, Dimas tahu bahwa ia sedang berhadapan dengan sebuah sistem yang tidak ingin mengakui kesalahannya. Bahkan, dalam beberapa waktu terakhir, Surya telah menghilang begitu saja, tidak ada kabar tentang di mana ia berada. Keadaan ini semakin memperburuk situasi, karena banyak yang mulai bertanya-tanya apakah ada pihak yang berusaha melindungi Surya dari konsekuensi tindakan korupsi yang telah dilakukannya. Surya kabur, Dimas, ujar komisaris itu, akhirnya memberikan jawaban yang tak terduga. Kami sudah mencoba mencarinya, tapi dia hilang tanpa jejak. Di rumahnya, di posnya, tidak ada siapa-siapa. Dimas menatap komisaris itu dengan tatapan dingin. Bagaimana mungkin seorang polisi bisa kabur dari kantor polisinya sendiri? Tanya Dimas, matanya semakin tajam menyoroti ketidakberesan yang ada. Apa yang sebenarnya terjadi di sini, Pak? Ada seseorang yang melumuri Surya. Jawaban tersebut menggantung di udara. Dimas tahu bahwa di balik absennya Surya, ada sebuah konspirasi yang lebih besar, sesuatu yang lebih dalam dan lebih berbahaya dari sekadar kasus pungutan liar di jalanan. Tindakannya tidak hanya berurusan dengan satu orang, melainkan dengan seluruh sistem yang telah lama korup. Ia merasa bahwa ini adalah pertempuran yang belum berakhir, dan kebenaran harus ditemukan, apapun risikonya. Di luar ruang interogasi, sebuah peristiwa besar sedang berlangsung. Dunia maya terus menggelorakan dukungan untuk Dimas setelah rekaman konspirasi antara Bribtu Surya dan Kompol Prasetya, seorang pejabat tinggi kepolisian, tersebar luas. Rekaman itu menunjukkan dengan jelas bagaimana mereka merencanakan untuk menjebak Dimas dengan tuduhan suap. Kompol Prasetya, yang sebelumnya menjadi seorang penguasa di kepolisian, kini menjadi sorotan publik. Video tersebut menjadi bukti tak terbantahkan bahwa apa yang terjadi di perempatan jalan itu bukanlah sebuah kecelakaan, melainkan sebuah bagian dari rangkaian tindakan yang lebih besar untuk melindungi mereka yang terlibat dalam sistem korupsi. Reaksi masyarakat pun semakin memanas. Di jalanan, kelompok aktivis yang telah lama mengamati ketidakadilan di jalanan mulai turun ke lapangan, membawa spanduk yang bertuliskan, "Tegakkan hukum, bersihkan polisi korup." Slogan-slogan itu bergema di jalan-jalan ibu kota, memicu gelombang protes yang semakin besar. Masyarakat merasa bahwa ini adalah saat yang tepat untuk mengubah keadaan, untuk memperjuangkan keadilan yang sudah lama dipendam. Namun, bagi Dimas, pertarungan ini bukan tentang siapa yang menang atau kalah, tetapi tentang apa yang benar. Sebagai seorang perwira militer, ia tahu bahwa meskipun ia akan menghadapi konsekuensi besar atas tindakannya, ia juga tahu bahwa perjuangan ini bukan hanya untuk dirinya sendiri, melainkan untuk seluruh bangsa yang sudah lama menderita akibat ketidakadilan. Di tengah semuanya, Kompol Prasetya merasa terpojok. Ia tahu bahwa rekaman yang telah bocor akan memengaruhi karir dan posisinya di kepolisian. Suara-suara yang mengecamnya semakin keras terdengar, dan ia mulai merasakan tekanan dari berbagai pihak yang tidak ingin permasalahan ini terbuka. Namun, tidak hanya Prasetya yang merasa terancam. Seluruh jaringan yang terlibat dalam praktik korupsi ini kini mulai terungkap satu persatu. Pihak-pihak yang selama ini melindungi Surya dan Prasetya mulai merasakan ketegangan yang semakin tinggi. Tidak ada yang bisa lagi menyembunyikan kenyataan yang semakin jelas bagi masyarakat. Sementara itu, Dimas mendapatkan kabar baik dari Nadia Kusuma, seorang jurnalis investigasi yang telah lama mengikuti kasus ini. Nadia menghubungi Dimas melalui telepon, memberitahunya bahwa mereka telah berhasil memperoleh bukti kuat yang membuktikan bahwa konspirasi ini jauh lebih besar dari yang mereka kira. "Kami punya bukti, Dimas," kata Nadia dengan suara penuh semangat.